malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pastor Romo FX Wahyu Triwibowo, yang saya hormati Wakil Ketua KNPI Jawa Barat, Bapak Theo Kosner, yang saya hormati Kang Edi Silaban, selaku Ketua Pemuda Katolik Komda Jabar, dan juga Panitia Pelaksana Kang Robertus Gatot, dan seluruh pemuda Katolik yang saya banggakan. Saya sangat senang bisa hadir di sini. Memang salah satu kewajiban dari seorang pemimpin adalah memberi keadilan. Ya. Adil itu salah satunya adalah memberikan atensi kepada seluruh rakyat saya yang membutuhkan. Ada atensinya yang bisa 100%, ada yang karena kesibukan hanya 50%, ada yang atensinya hanya 10%, ada yang atensinya via Zoom, ada yang tatap muka. Pada dasarnya saya mencoba di kesibukan waktu saya untuk tetap memberikan keadilan dari sisi waktu dan atensi. Latihan kepemimpinan kepemudaan ini sangat penting. Kenapa? Karena masa depan kita itu ditentukan oleh kualitas pemuda di hari ini. Saya menitipkan, mudah-mudahan Anda-Anda yang sekarang usianya 20-an, jangan lupa 25 tahun dari sekarang, kita akan menjadi bangsa yang besar, karena jumlah populasi penduduk Indonesia itu mayoritas hampir 70% akan diisi oleh usia muda. Jangan sampai 25 tahun dari sekarang, mayoritas 70% pemuda itu hanyalah menjadi beban negara, yang seharusnya pemuda-pemuda itu menjadi mesin negara dengan kreativitasnya, dengan daya juangnya, dengan spiritualitasnya, dan dengan kecerdasannya. Oleh karena itu, Anda 25 tahun dari sekarang, pastilah sudah menjadi para pemimpin. Ya, saya memimpin Kota Bandung di usia 42 tahun, memimpin Jawa Barat di usia 47 tahun, sehingga Anda kalau pakai apa yang sedang saya laksanakan, maka 2045 adalah tahun Anda semua. Saya titip, jadilah pemuda yang turun tangan, karena negeri kita ini indah tapi banyak masalah. Sehingga butuh pemuda-pemuda yang tidak sibuk dengan dirinya, tidak hanya rebahan saja, tidak hanya modal jempol saja, tapi bisa berkeringat, bisa turun, membawa inovasi, membawa perubahan. Nah, mudah-mudahan dengan kualitas kepemimpinan yang dilatih di acara ini, maka lahirlah anak-anak muda dengan kualitas yang memiliki kepedulian, mau turun tangan. Jadi juga pemuda yang bisa mencarikan solusi, apalagi pemuda-pemuda yang sekarang bersekolah di perguruan tinggi, Anda diminta masyarakat untuk menyuarakan hak-hak rakyat melalui keilmuan Anda, melalui stamina Anda sebagai pemuda, sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan melalui perjuangan Anda semua. Waktu saya mulai menjabat, saya juga baru tahu bahwa indeks pembangunan pemuda di Jawa Barat itu ranking buruk sekali, di ranking 34. Tapi terima kasih Romo, berkat doa semua, kerja keras semua, dalam setahun kita naik dari ranking 34 ke ranking 20 di akhir tahun lalu. Saya bertekad dalam sisa 2,5 tahun, indeks kepedulian, indeks pemuda ini kita bisa masuk minimal 3 besar, dan mudah-mudahan Tuhan permudah kita bisa menjadi suatu saat di waktu yang tidak terlalu lama, menjadi provinsi yang peduli kepemimpinan dan masa depan pemuda di ranking 1. Kawan-kawan semua, Indonesia juga khususnya Jawa Barat adalah provinsi yang terbesar di Indonesia, penduduknya hampir 50 juta. Oleh karena itu, dalam situasi seperti darurat COVID ini, provinsi yang paling rawan yang harus banyak diselamatkan jiwanya tentunya adalah Jawa Barat.
berkat doa semuanya, alhamdulillah COVID relatif lebih bisa terkendali. Kami sudah tidak ada zona merah lagi, saya laporkan. Vaksinasi insya Allah lancar, dan juga kita berharap produktivitas, aktivitas bisa normal lagi di akhir tahun ini. Kawan-kawan semua, ingat di 2045 itu, pada saat kita akan menjadi negara hebat, ada 3 syarat yang harus kita jaga. Satu, ekonomi harus kita pelihara, kita rawat di 5% minimal. Oleh karena itu, ekonomi digital, ekonomi pertanian, itu terbukti tangguh dari COVID, sehingga bisa dijadikan sebagai ekonomi masa depan. Yang kedua adalah demokrasi kita ini harus damai. Kita ini tidak boleh bertengkar karena hanya urusan pemilihan wali kota, bupati, gubernur, pilpres, sehingga bangsa terbelah, karena akibatnya kita sibuk membahas di WA, di medsos, cerita tentang pertengkaran. Sementara negara lain sudah maju entah kemana. Oleh karena itu saya titip, pemuda Katolik harus menjadi pendamai kepada isu-isu, kepada hal-hal yang membuat kita terjadi perpecahan. Yang ketiga tadi, syarat jadi Indonesia maju, selain ekonomi dan demokrasi yang damai adalah sumber daya manusia pemuda harus kompetitif dan produktif. Saya kalau ditanya, Romo, apa masalah Indonesia hari ini? Jawaban saya selalu saya bilang, hari ini kita mudah bertengkar untuk apapun urusannya. Maka saya titip pemuda Katolik, jadilah golongan yang selalu mengedepankan persamaan-persamaan. Jangan terlalu memperbesarkan perbedaan-perbedaan. Karena kalau pakai perbedaan-perbedaan pasti bertemu dengan alasan-alasan mengapa kita berbeda. Dari agama, dari bahasa, dari selera, dari pilihan partai, dari pilihan sepak bola, semua bisa menjadi alasan kita untuk bertengkar bagi mereka yang jiwanya menjadikan perbedaan ini sebagai kebencian. Dalam agama saya, Romo, perbedaan itu adalah rahmat, keragaman yang harus disyukuri dan dirawat. Kepada yang pola pikirnya melihat perbedaan sebagai rahmat, maka perbedaan itu akan dirawat dengan toleransi, perbedaan itu akan dirawat dengan empati, perbedaan itu akan dirawat dengan saling tolong-menolong. Tapi bagi mereka-mereka yang pola pikirnya melihat perbedaan sebagai kebencian, maka biasanya rutenya dari kebencian datang hasutan, dari hasutan datang kerusuhan dan terorisme, dari sana datang yang namanya peperangan, dan akhirnya terjadilah kehancuran sebuah bangsa. Oleh karena itu, saya titip, pemuda-pemuda Katolik harus menjadi garda terdepan, jangan sampai perbedaan-perbedaan jatuh kepada kelompok kedua yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian, tapi kita kampanyekan bahwa perbedaan adalah rahmat, adalah keragaman, kekayaan yang harus kita rawat bersama. Pancasila adalah perjanjian agung, karena kita datang dari bangsa, negara, dari suku bangsa, bahasa yang berbeda. Oleh karena itu, kalau kita mau membangun rumah, di mana latar belakang kita berbeda, kita harus membuat perjanjian agar rumahnya tidak rubuh. Maka lahirlah 5 sila dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima keadilan sosial. Nah, oleh karena itu, siapapun yang mau mengganggu Pancasila, menawarkan ideologi-ideologi yang jauh dari Pancasila, kita harus lawan bersama. Apakah terlalu ke kiri, apakah terlalu ke kanan, kita harus jaga di tengah, di mana Pancasila adalah rumah bersama. Jawa Barat tidak sempurna, itulah kenapa saya jadi gubernur. Saya datang sebagai gubernur, mewarisi juga banyak masalah, tapi itulah hakikat hidup. Kita datang memperbaiki apa yang kurang, kita mempercepat apa yang lambat, kita meluruskan apa yang semrawut, kita menerangkan apa yang gelap. Itulah esensi dari niat saya menjadi pemimpin. Nah, mudah-mudahan dalam kepemimpinan ini harap diingat, ada hal yang saya selalu pegang, bahwa orang yang paling hebat itu adalah orang yang bermanfaat. Buat apa judul kita di dunia sebagai ketua pemuda, sebagai wali kota, gubernur, menteri, presiden, kalau hidupnya tidak bermanfaat, hanya pencitraan, hanya duduk manis, tidak membawa perubahan. Nah, saya titip, apapun nanti yang dipilih sebagai karir, sebagai ladang amal, pemuda-pemuda Katolik semua, jadikan intelektualitas Anda, spiritualitas Anda, terjemahkan ke dalam kebermanfaatan. Bisa bermanfaat dengan ilmu,
bisa bermanfaat dengan jabatan, bisa bermanfaat dengan harta, bisa bermanfaat dengan kerelawanan, bisa bermanfaat dengan mendoakan, dan mungkin juga bisa bermanfaat dengan tidak menjadi beban negara. Nah, itulah esensi-esensi, bekal-bekal yang harus pemuda-pemuda Katolik kuasai, karena setelah COVID, kita akan menghadapi dunia baru, dunia yang harus lebih produktif, dunia yang harus lebih selamat, dunia yang harus lebih survive melalui adaptasi. Organisasi yang umurnya panjang adalah organisasi yang mampu beradaptasi. Organisasi yang umurnya pendek adalah organisasi yang pola pikirnya ada di zona nyaman, tidak mau beradaptasi, tidak mau berubah. Nah, saya titip pemuda Katolik dalam rapat kerja ini, coba hitung apa yang akan terjadi setelah COVID. Ada budaya-budaya apa yang hadir yang membuat kita tidak bisa balik kanan ke masa lalu sebelum COVID. Nah, mudah-mudahan dengan pemikiran yang kritis dan jernih, post-COVID world ini bisa menjadi sebuah panduan agar kita menjadi pemuda-pemuda yang betul-betul inspiratif kepada lingkungan sekitar. Kepada Anda semua tetap semangat, dunia tidak seindah mimpi kita, di luar pintu rumah kita dunia begitu kejam, dunia begitu penuh dengan dinamika. Saya doakan semuanya berada dalam kelompok orang-orang yang sabar, berada dalam kelompok orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Insya Allah orang yang sabar dekat dengan Tuhan mampu menjalani lautan dinamika, lautan permasalahan dengan lancar. Selamat melaksanakan sekali lagi acara kursus kepemimpinan dasar dan selamat melaksanakan rapat kerja daerah Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Barat. Kapan-kapan ada waktu, kalau Tuhan mengizinkan, situasi memungkinkan, kita bisa bertemu secara langsung agar kita bisa menghadirkan semangat saling menguatkan.